Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau ajak Anda semua buat menyelami dunia kerabat terdekat kita, ya, para kera. Kita bakal fokus banget ke materi sumber yang udah Anda kasih, terutama bab yang ngebahas kehidupan para kera. Misi kita bareng-bareng ya, buat nyaring inti-inti penting dari sini. Apa sih yang bikin mereka itu rasanya akrab tapi kok asing juga? Dan kenapa ya, kayak yang ditulis Congreve itu, ngelihat mereka bisa bikin ada refleksi yang memalukan. Ada kutipan menarik juga nih dari Darwin di sumber ini. Dia yang memahami babun akan berbuat lebih banyak untuk metafisika daripada Locke. Wah, dalam ya kedengarannya. Yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Iya, dalam sekaligus fundamental banget sih. Karena memahami kera itu ya seperti yang Anda bilang tadi, bukan cuma soal biologi primata aja. Ini tuh nyentuh banget ke pemahaman kita soal diri sendiri, soal jalur evolusi kita, dan di mana sih kita narik garis batas kemanusiaan itu. Sumber yang Anda punya ini kayak banget loh. Ada observasi perilaku di alam liar, temuan lab, data genetik yang wah kuat banget. Sampai ke gimana pandangan orang ke kera itu berubah sepanjang sejarah. Bakal seru nih kayaknya. Oke, kita mulai dari rasa nggak nyaman itu dulu deh. Sumber Anda kan ngutip William Congreve, penulis abad 18, yang ngomongin mortifying reflections, refleksi yang memalukan pas lihat monyet. Terus ada juga cerita uskup Charles Gore di kebun binatang London, yang ngerasa kemiripan kera sama manusia itu mengerikan. Sampai goyaf gitu imannya. Kok bisa ya? Ngelihat mereka aja bisa sampai segitunya reaksinya. Kayaknya ada yang lebih dalam nih. Ya rasa nggak nyaman itu akarnya lumayan kuat dan historis banget. Sumber ini jelasin kalau kemiripan fisik itu sebenarnya udah dari lama banget diketahuinya. Aristoteles, Galen di zaman Yunani kuno itu udah tahu. Tapi ya terutama di Eropa abad pertengahan sampai awal Renaissance gitu, kemiripan ini malah sering dianggap tabu, memalukan malah. Kera sering jadi simbol buat sifat jelek manusia, nafsu liar, malas, bodoh, kayak karikatur jelek dari sisi gelap kita gitulah. Jadi pas ngelihat mereka, itu rasanya kayak dipaksa ngaca tapi ngelihat bagian diri yang nggak mau kita akui. Cermin yang memalukan itu, yaitu tadi. Oh, jadi bukan cuma mirip fisiknya aja ya, tapi juga ada proyeksi sifat-sifat negatif kita ke mereka. Oke. Tapi di balik semua persepsi sama rasa nggak nyaman itu, ada fakta biologis yang makin susah diabaikan kan ya? Sumber Anda ini kan masuk ke detail soal genetik dan anatomi kita. Nah, di sini nih cerminnya jadi paling jelas, paling nggak bisa dibantah. Sumber Anda ini nyajiin data genetik yang, wah, kuat banget. Misalnya ya dari bandingin urutan gen kayak beta globin, atau pakai teknik namanya hibridisasi DNA. Itu gampangnya cara ngukur seberapa nempel atau mirip untaian DNA dari dua spesies beda. Hasilnya, beneran bikin kaget sih. Manusia itu berbagi sekitar 99,6% gen aktif sama simpanse. Tunggu. 99,6%. Itu artinya beda gen aktif kita sama simpanse cuma 0,4% aja. Gila, deket banget itu. Jauh lebih deket dari yang saya kira loh. Memang deket banget. Biar kebayang ya, sumbernya bilang kalau total perbedaan DNA antara Anda misalnya sama simpanse itu cuma sekitar 20 kali lipat lebih besar dibandingin perbedaan DNA antara Anda sama manusia lain yang nggak ada hubungan keluarga. Secara biologis kita ini ya kayak saudara sepupu deket banget lah. Bukti molekuler ini ngeyakinin apa yang udah lama diduga dari perbandingan tulang, organ, bahkan struktur otak. Simpanse dan juga bonobo ya, itu kerabat terdekat kita yang masih hidup. Jadi ini bukan lagi soal mirip luarnya aja, tapi instruksi dasarnya, cetak biru genetik kita, itu hampir sama persis. Ini nih dasar ilmiah dibalik refleksi yang memalukan tadi. Wah, kalau cetak birunya aja udah mirip banget gitu. Pertanyaan berikutnya kan, seberapa mirip sih cara mereka mikir sama bertindak? Dulu kan kita sering nganggap kalau pakai alat itu cuma manusia yang bisa. Unik gitu. Tapi sumber Anda ngutip Darwin yang dapat laporan dari Dr. Savage soal simpanse liar yang udah pintar aja pakai batu jadi palu sama landasan buat mecahin kacang. Betul, dan itu baru permukaannya aja loh, pengamatan jangka panjang, kayak yang dilakuin Jane Goodall di Gombe ini juga banyak disebut di sumber Anda. Itu ngungkapin tingkat kecanggihan yang lebih tinggi lagi. Ambil contoh deh, mancing rayap yang terkenal itu.
Ini bukan sekedar ngambil ranting asal aja. Simpanse itu milih bahan spesifik, rumput atau ranting jenis tertentu, terus mereka modifikasi, daunnya dibuangin, ujungnya dirapihin kadang-kadang. Abis itu, mereka masukin ke lubang di sarang rayap, pakai gerakan muter yang butuh keahlian. Kadang digeterin dikit biar rayapnya gigit, terus ditariknya pelan-pelan banget biar rayap yang nempel nggak jatuh. Itu kedengerannya kayak proses yang butuh rencana, pilih bahan, terus latihan ya, bukan cuma insting aja gitu. Sumber Anda nyebut kalau keahlian ini perlu waktu bertahun-tahun buat dikuasai simpanse muda. Terus ada juga Kanzi, Bonobo yang terkenal itu, dia malah bisa belajar cuma dari ngeliatin cara bikin alat batu sederhana serpihan tajam gitu, cuma buat motong tali yang ngalangin dia dapat makanan. Ini kan nunjukin pemahaman sebab akibat ya. Alat bisa bantu capai tujuan. Benar bikin garis batas yang tadinya kita anggap jelas jadi kabur banget. Dan bukan soal alat aja. Pertanyaan soal bahasa sama kesadaran diri pada kera juga jadi area yang seru banget dan kontroversial, kayak yang dibahas sumber Anda. Banyak kan usaha ngajarin kera komunikasi. Misalnya pakai bahasa isyarat Ameslan, itu American Sign Language, ke simpanse kayak Washoe, Lucy, sama Nim, atau pakai simbol visual di papan ketik namanya lexigram, kayak ke Kanzi si Bonobo. Mereka tuh kebukti bisa nguasain ratusan kata atau simbol, bahkan ngegabungin buat bikin makna baru. Ingat nggak contoh klasik waterbird, burung air yang dibikin Washoe buat nyebut angsa? Mereka jelas pakai ini buat nyampein keinginan atau pengamatan mereka. Wah, waterbird itu beneran nunjukin kemampuan mikir asosiatif ya. Tapi sejauh mana sih kemampuan berbahasa mereka ini? Apa beneran bisa nyusun kalimat, nalar kayak kita, atau ada batasnya? Sumber Anda nyebut ada kritik juga kan soal ini? Bener banget, ada perdebatan seru di sini. Sumber Anda nyinggung Herbert Terrace, peneliti yang kerja intensif sama simpanse Nim. Kesimpulan Terrace lumayan keras sih. Dia ngerasa Nim itu nggak benar-benar paham tata bahasa atau nyusun kalimat kompleks secara konsisten kayak anak manusia. Lebih banyak niru atau ngerangkai kata cuma buat dapat hadiah aja. Kritik Terrace ini pengaruhnya gede banget dan mancing perdebatan panjang yang masih jalan sampai sekarang. Jadi, ya mereka punya kemampuan simbolik sama komunikatif yang oke banget. Tapi apakah itu bahasa dalam arti penuh kayak manusia, itu masih jadi pertanyaan besar. Kompleksitasnya jelas beda lah. Terus ada isu kesadaran diri. Sumber Anda jelasin eksperimen cermin yang terkenal dari Gordon Gallup. Idenya simpel aja. Kasih tanda cat di dahi kera pas dia tidur, terus biarin dia ngaca pas bangun. Hasilnya, simpanse sama orangutan setelah beberapa saat ngeliatin pantulannya bakal nyentuh tanda cat di dahi mereka sendiri, bukan di cermin. Ini dianggap bukti kuat kalau mereka ngenalin pantulan itu sebagai diri mereka sendiri, semacam kesadaran diri. Yang menarik, gorila awalnya dianggap gagal tes ini. Tapi studi belakangan nunjukin beberapa individu gorila juga bisa lulus kok. Tuh. Gede banget. Ini bawa kita ke pertanyaan filosofis yang dalam. Kalau mereka punya kesadaran diri, bisa mecahin masalah, pakai alat, bahkan komunikasi simbolik terbatas, artinya apa nih buat pemahaman kita soal pikiran hewan? Sumber Anda ini ngingetin kita dengan bijak buat hati-hati di area ini. Kita harus hindarin antropomorfisme naif nganggap mereka mikir dan ngerasa persis kayak manusia versi berbulu. Tapi di sisi lain, jangan juga jatuh ke ekstrim behaviorisme, pandangan yang nolak adanya pikiran, perasaan, atau kesadaran internal sama sekali di hewan, seolah mereka cuma mesin stimulus respons aja. Kebenarannya mungkin ada di wilayah abu-abu yang rumit di tengah-tengah itu. Wilayah abu-abu yang menarik ya. Nah, setelah lihat kedekatan genetik sama tanda-tanda kecerdasan individu ini, cermin refleksi tadi jadi makin seru kalau kita lihat gimana mereka interaksi di masyarakat. Struktur sosial mereka itu ikut mantulin aspek-aspek dari kehidupan sosial kita juga. Sumber Anda kan masuk cukup dalam nih, kehidupan sosial simpanse liar, terutama dari Gombe. Betul. Kehidupan sosial simpanse, kayak digambarin di sumber, itu kaya dan kompleks banget. Ada ikatan ibu anak yang kuatnya luar biasa dan lama banget. Main-main itu penting banget, terutama buat yang muda, buat belajar skill sosial sama fisik. Jantan-jantan sering nunjukin perilaku protektif ke betina sama anak-anak di kelompoknya. Dan jangan lupa, mereka juga suka banget daging yang didapat dari berburu. Tapi di balik ikatan sosial itu, ada sisi yang lumayan brutal juga ya. Sumber Anda nggak nutup-nutupin ini kayaknya. Kurang nyaman lagi, perburuan mereka bisa terorganisir banget tapi juga kejam. Mereka diketahui berburu monyet jenis lain kayak kolobus, babi hutan remaja, bahkan kadang bayi simpanse dari kelompok tetangga, atau yang lebih jarang dan serem dari kelompok sendiri.
Sumber Anda nyatet ada kasus kanibalisme, misalnya pas beberapa betina kong kali kong nyuri terus makan bayi dari betina lain di kelompok yang sama. Kayaknya nggak ada belas kasihan ke mangsa, biarpun itu sesama simpanse. Itu kontras banget ya, sama ikatan kuat dan perilaku protektif tadi. Benar-benar nunjukin kompleksitas atau mungkin kontradiksi di sifat mereka. Sumber Anda juga ngasih gambaran hidup banget soal patroli teritori mereka. Iya, deskripsi patroli itu seru banget sih. Sekelompok jantan, kadang ditemenin beberapa betina, bakal jalan diem-diem dan tegang di perbatasan wilayah mereka. Geraknya hati-hati banget, ngendus jejak penyusup, ngecek sarang kosong bekas kelompok lain. Terus, pas mereka balik selamat ke tengah wilayah mereka, sering ada ledakan kegembiraan, teriak-teriak, pelukan, nepuk punggung sumbernya ngegambarin mirip selebrasi tim yang baru menang tanding penting. Ini nunjukin betapa penting dan bahayanya jaga batas teritori buat mereka. Luar biasa. Deskripsi patroli itu beneran bikin tegang ya bacanya. Gambaran mereka gerak diam-diam itu kayak pasukan khusus ya. Dan kontras kekerasan yang Anda sebut tadi juga kelihatan di sini kan? Antara interaksi di dalam kelompok sama antar kelompok. Kelihatan banget, pertemuan antar kelompok yang musuhan bisa brutal banget. Sumber nyebut ada taktik kayak perang gerilya, di mana patroli satu kelompok nyerang dan bunuh anggota kelompok lain yang lagi sendirian kalau ada kesempatan. Kekerasan ini bisa fatal. Ini beda banget sama agresi di dalam kelompok. Biarpun ada saingan, rebutan status sama berantem, sebagian besar interaksi agresif di dalam kelompok lebih ke gertakan, ancaman, sama pamer dominasi aja. Jarang yang sampai luka serius atau mati. Ngomongin dominasi sama status, yuk kita masuk lebih dalam ke politik, seksualitas, sama gimana mereka bangun ikatan sosial. Ini kayaknya area yang kompleks juga nih. Oh, kompleks banget. Sumber Anda jelasin ada hierarki dominasi yang lumayan jelas di antara jantan. Ada satu jantan alfa di puncak. Tapi posisi ini nggak permanen dan aliansi antar jantan bisa cair banget dan oportunistik, mirip manuver politik lah. Status itu penting banget dan ditegasin terus-menerus. Ada satu gestur penyerahan diri yang menarik banget dan simbolik. Simpanse yang rankingnya lebih rendah bakal deketin jantan dominan, nunduk, terus nunjukin bagian belakangnya seolah minta dipasangin secara seksual. Jantan dominan mungkin bakal ngelakuin gerakan naikin singkat. Ini sama sekali bukan soal seks, tapi ritual negasin hierarki sama nerima posisi di bawah. Menarik banget ya penggunaan gestur seksual buat tujuan non-seksual gitu. Terus ada grooming, aktivitas saling merawat bulu. Itu kan sering kita lihat ya. Fungsinya lebih dari sekedar jaga kebersihan aja kah? Jauh lebih penting dari sekedar bersih-bersih. Grooming atau ngerawat bulu itu perekat sosial utama di masyarakat simpanse. Ini aktivitas yang makan banyak waktu mereka. Fungsinya buat nguatin ikatan antar individu, nenangin stres, ada penelitian nunjukin grooming bisa nurunin hormon stres kayak kortisol dan adrenalin, dan juga buat bangun serta pelihara aliansi. Bahkan jantan alfa yang paling kuasa pun nyempetin banget waktu buat grooming dan di-grooming sama anggota kelompok lain. Ini penting banget buat jaga harmoni sama kompakan sosial. Lalu gimana soal seksualitas mereka? Sumber Anda kayaknya nyorot perbedaan antara simpanse sama bonobo ya, meskipun fokus utama bab ini simpanse. Iya, ada perbedaan penting yang disinggung, meskipun eksplorasi mendalam soal bonobo mungkin ada di bab lain ya. Di simpanse, kayak jelasin di bab 16 ini, akses seksual jantan ke betina seringnya oportunistik dan kadang dipaksa sama jantan dominan. Meskipun ada semacam tabu kuat buat hubungan seks antara ibu sama anak laki-lakinya yang udah dewasa. Sumber Anda nyebut hipotesis menarik dari primatolog Sarah Hardy. Dia spekulasi kalau perilaku betina yang kelihatannya promiskuitas atau nerima hubungan dari banyak jantan, itu mungkin sebenarnya strategi evolusi yang cerdik. Dengan bikin nggak pasti siapa ayah anaknya, betina mungkin ngurangin resiko bayinya dibunuh jantan lain, infantisida. Soalnya tiap jantan nggak bisa yakin itu anaknya apa bukan. Wah, itu strategi bertahan hidup yang lumayan kelam, tapi masuk akal ya dari sisi evolusi. Gimana kontrasnya sama bonobo? Meskipun bukan fokus utama bab ini ya, sumber lain dan pengetahuan umum primatologi yang relevan nunjukin kalau di bonobo, kerabat dekat simpanse lainnya, seks itu perannya jauh lebih luas dan beda secara sosial.
Seks dalam macam-macam bentuk, termasuk sesama jenis dan beda usia, dipakai luas banget buat ngerendahin ketegangan sosial, rekonsiliasi habis konflik, nguatin ikatan, bahkan kayak bentuk sapaan. Beda banget sama dinamika di simpanse yang cenderung lebih diwarnain agresi jantan sama rebutan akses reproduksi. Dan sumber ini juga dengan hati-hati ya, ngajak kita lihat kemungkinan adanya gema atau paralel antara dinamika sosial kera ini sama perilaku manusia. Rebutan kuasa, bikin koalisi cair, pakai status dan gestur simbolik, bahkan pakai seksualitas buat tujuan sosial atau maksa. Semua ini bisa kita lihat di macam-macam konteks perilaku manusia, dari politik gaya Machiavelli sampai dinamika geng atau kelompok sosial. Kunggul aja, kita harus hindarin nyederhanain berlebihan. Tapi pola dasarnya kadang kerasa akrab banget. Jadi, kalau kita rangkum semua ini ya, kemampuan bikin dan pakai alat canggih, adanya variasi budaya antar kelompok, kayak teknik mancing rayap beda-beda, kemampuan komunikasi simbolik terbatas, bukti kesadaran diri, kehidupan politik kompleks dengan aliansi dan hierarki, terus emosi yang kelihatan jelas. Rasanya semua ini benar-benar bikin batas antara manusia sama kera besar lainnya jadi makin kabur ya. Banyak benteng keunikan manusia yang runtuh satu persatu kayaknya. Tepat sekali. Itu salah satu kesimpulan utama yang bisa ditarik dari sumber Anda, apalagi kalau lihat argumen di bab 16 dan mungkin bab lain yang nyambung. Garis batas itu emang jadi kabur banget. Perbedaan fundamental antara kita sama mereka, terutama simpanse dan bonobo, mungkin lebih ke tingkat atau derajat kemampuannya, bukan di jenis kemampuannya secara absolut. Mungkin kita balik lagi ke kutipan Kongref di awal tadi ya. Refleksi yang memalukan itu mungkin muncul bukan cuma karena kita lihat sisi buruk kita di mereka, tapi juga karena kita lihat banyak banget kesamaan mendasar di kecerdasan, ikatan sosial, bahkan politik mereka. Cermin itu nunjukin betapa nggak uniknya kita dalam banyak hal ya. Secara keseluruhannya, sintasisnya adalah kedekatan kita sama kera besar, khususnya simpanse dan bonobo, itu luar biasa banget, baik di level genetik maupun perilaku. Perbedaan kunci yang bikin kita manusia kayak sekarang, misalnya kompleksitas bahasa yang jauh ngelampauin mereka, kemampuan mikir abstrak dan rencana jangka panjang yang canggih banget, kemungkinan besar ada kaitannya sama perbedaan kuantitatif di otak kita, terutama ukuran sama kompleksitas korteks cerebral dan lobus frontal yang jauh lebih gede. Tapi memahami ini justru nempatin kita dengan lebih pas, bukan sebagai ciptaan unik yang terpisah, tapi sebagai bagian dari sebuah kontinum kehidupan yang luar biasa di planet ini. Jadi nih, sebagai penutup, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin. Kalau kera itu beneran kayak cermin buat spesies kita, pantulan apa sih dari diri kita yang menurut Anda paling bikin resah atau paling signifikan pas lihat mereka? Apa kemiripan dalam potensi agresi, rebutan kuasa, dan sisi gelap lainnya? Atau justru kemiripan dalam kapasitas mereka buat ikatan sosial yang dalam, empati, walaupun mungkin terbatas ya, kecerdasan mecahin masalah, bahkan bentuk budaya yang sederhana. Dan pertanyaan lanjutannya, mengingat betapa kaburnya garis pemisah antara kita dan mereka ini, gimana seharusnya pemahaman ini ngubah cara Anda mandang hakikat sifat manusia? Dan mungkin juga tanggung jawab kita ke kerabat terdekat kita yang berbagi planet ini. Apakah hubungan ini seharusnya bikin kita ngerasa terdegradasi atau justru tercerahkan soal posisi kita di jejaring kehidupan? Sebuah pertanyaan buat direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.